Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema ketergantungan terhadap boneka. Ya. Nah, namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Emanuela dan Ibu Dr. Sariwati dari Jakarta. Bisa berdiri, Bu? Kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri dan kanannya. Haleluya. Ya. Ya. Ibu Emanuela dan Ibu Sariwati ini tadi sudah baptis pembaharuan. Masuk ke materi saya, yaitu tentang ketergantungan boneka. Nah, Bapak Ibu, anak kecil kadangkala cenderung sangat menyukai boneka, atau bantal, atau guling. Kita mungkin menganggap itu hanya sebuah hal yang biasa. Memang banyak anak-anak yang menyukai boneka, apakah itu bentuknya teddy bear atau boneka apa saja. Sebetulnya untuk tingkat awal itu tidak masalah. Namun apabila sudah mulai ada keterikatan, itu yang harus dihentikan, saudara-saudara. Kenapa? Karena anak jikalau dipisahkan dari boneka, itu bisa menjadi sedih, bisa menjadi sakit, bahkan bisa dendam kepada orang yang membuangnya. Betul ya Bapak Ibu? Memang tujuannya hanya untuk mainan, tapi kalau sudah mengikat, ini orang tua yang harus mengambil sebuah sikap. Jangankan kok sampai diambil, dicuci saja itu kadang tidak boleh, saudara. Iya, dicuci aja nggak boleh loh. Ya. Bahkan ketika sudah dicuci itu terasa asing dengan boneka yang sudah dicuci tadi. Ya. Karena sudah berbau wangi, ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Boneka ini memang ada yang sengaja diciptakan, dibuat dengan wajah yang sadis. Ya. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian. Ya. Ini adalah boneka Chucky, ya, dan yang perempuan itu Tiffany Chucky. Saudara jangan anggap ini sepele ya Bapak Ibu. Ini berbahaya sekali loh. Kenapa? Karena kalau saudara lihat ada filmnya ya Chucky ini. Karena dia menjadi pembunuh yang luar biasa. Karena dimasukin oleh kuasa kegelapan. Nah, malam hari ini saya ingin tunjukkan sebuah video yang membuktikan bahwa seseorang kalau sudah terikat oleh boneka, itu ketika bonekanya itu dilepaskan, itu bisa mendatangkan sesuatu. Nanti kita lihat videonya, dan nanti saya akan ajak untuk sedikit wawancara dengan pelakunya. Karena pelakunya ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, saya minta supaya tolong videonya diputarkan sekarang. Ini saya buktikan bahwa semua orang itu memiliki kuasa yang sama. Jadi bukan yang punya kuasa itu Pak Lukas gitu ya, karena dia gembala. No. Semua orang memiliki kuasa yang sama. Sudah siap videonya? Oke, silakan diputar. Salam. Malam ini saya beserta Mario, anak saya tercinta satu-satunya,
mau memutuskan hubungan alam supranatural yang dibawa dari bayi sampai sekarang, energi-energi dari boneka ini saya putuskan sekarang juga dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Yesus Masih dan di dalam Roh Kudus. Malam ini juga kami akan preventif mau membakar boneka ini dan memusnahkan energi-energi yang ada di dalam boneka ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah, kami kasih di dalam nama Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh, malam ini aku memutuskan energi-energi yang ada di boneka Bini Tepur ini yang ada sangat pautnya dengan anak kami Daniel Mario Pratama. Malam ini juga, detik ini juga, aku putuskan dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Yesus HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, energi apapun di boneka ini segera musnah. Boneka ini akan kami bakar dan tidak ada energi lain kecuali energi yang datang dari Bapa Yahweh sendiri. Bapa Yahweh lindungi anak kami Daniel Mario Pratama sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus HaMashiach aku putuskan sekarang juga. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam Yesus HaMashiach, di dalam Roh Kudus, aku putuskan energi Bini Tepur ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Papa, 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 papa tuh. Bapa Yahweh, aku putuskan egoku, perasaan negatifku akan kuputuskan selamanya. Amin. Dari boneka itu akan kuputuskan selamanya. Aku tidak akan mengingat itu. Aku pasti tidak akan mengingat boneka itu lagi. Dan aku tidak akan mengingat perasaan. Aku harus mengubah ini semua. Aku harus mulai hidup kembali ke positif. Terima kasih, Pak. Yang saya bisa tunjukkan sebuah film yang singkat tetapi memiliki arti yang cukup dalam, Bapak Ibu. Saya akan ajak untuk mewawancarai pelakunya. Saya mengundang Pak Darwoto bersama Ibu Yuli dan putranya nih Mario, maju ke depan. Ayo ke sini. Ya. Haleluya. Nah, ini saudara-saudara, ini pelakunya nih yang ada di samping saya, ya. Sekaligus saya memberikan sedikit kesaksian, mumpung saya ingat
Beliau ini dulunya adalah supir truk, ya. Tetapi dengan mempraktekkan hukum Loa, sekarang dia punya truk sendiri, saudara. Haleluya. Ada berapa truknya? 24 unit. 24 unit, saudara. Wow, dahsyat sekali ya. Ya, dulunya cuman jadi supir antar lintas Sumatera. Bawa apa? Bawa bawang gitu ya. Cabe. Bawa cabe, bawa barang, pakai mic. Cabe, salak. Kemudian bawa apa? Salak. Salak. Oh ya? Oh. Saya ingat ya, saudara. Ayahnya, ini kan Pak Darwoto ya, ayahnya itu namanya Bapak Warsito. Pak Warsito ini seorang dalang. Dia nggak pernah tahu kalau bapaknya itu selalu datang kepada saya dan selalu ngomong begini, Pak Lukas tolong doain Woto ya, dia ada di Jambi. Tolong doain ada di Lampung. Tolong doain, ya pokoknya di Sumatera gitu ya, muter-muter di Sumatera. Ini istrinya, Yuli ini tukang tambal ban dulunya, saudara. Ya. Nah, setelah itu saya ngomong sama bapaknya, Pak Warsito minta tolong kalau Woto pulang suruh ketemu saya. Dan waktu dia pulang, akhirnya Woto ketemu saya. Sekarang yang ingin saya tanya, kan dia kan bukan jemaat di sini ya dulunya ya. Dulu jemaat di mana? Oh iya, di Katolik, saudara-saudara. Nah, sekarang yang ingin saya tanya nih, mumpung ketemu sekaligus mau bicara masalah ini ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, dulu Bapak menyuruh Woto datang ke sini bagaimana ceritanya? Pakai mic supaya kedengeran. Awalnya cuma saya sama Yuli pengen nikah aja karena di Katolik ada masalah karena harus sampai Vatikan. Nggak bisa nikah, udah nikah tempatku aja. Nanti kalau kamu sudah ibadah sekali pasti ketagihan. Oh iya? Saya Islam. Haleluya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, terus pada waktu itu ternyata Woto ini mempraktekkan hukum Loa. Sampai akhirnya bisa ke Jepang ya. China. Ke China, kemudian kemana lagi? Makau, Hong Kong. Prancis lah. Ya. Ini waktu yang lalu itu, saudara-saudara, saya sudah ngomong nih sama Woto. Kamu tak ajari hukum Loa, tapi nanti kalau berhasil kamu bayar sama saya. Dia bilang, siap, saya mau bayar. Bayarnya berapa? Saya bilang, bayarnya bukan pakai duit. Bayarnya pakai kesaksian. Iya, saya mau. Nah, ekonominya naik, saudara-saudara. Tak tunggu-tunggu kapan kesaksiannya. Enggak bayar-bayar ya. Wah, akhirnya saya rada jengkel juga ya. Tak datangi rumahnya, saudara. Saya bawa kamera dan beberapa anak pastori. Saya datang, saya bilang, kamu bikin kesaksian sekarang, bayar sama saya. Dia bilang, saya nggak bisa ngomong, tulis. Saya bilang gitu. Saudara bisa lihat kesaksian beliau ya. Sampai akhirnya Bapak Yahweh berkati yang tadinya jadi supir truk, sekarang jadi buruh malahan. Wow, malah buruh saudara-saudara ya. Terus jadi supir truk. Saya tanya, loh kamu seneng nggak hidup seperti sekarang? Dia bilang enggak. Kenapa? Saya ingat dia tunjukkan beberapa argumentasi. Yang pertama, dia sering ninggalin keluarga, gitu ya. Sering ninggalin keluarga. Ya namanya supir. Ya naik supir Muntilan Jogja nggak apa-apa, ini supir lintas Sumatera. Ya ninggalin keluarga. Saya ingat tuh ucapannya dia tak rekam di pikiran saya. Yang kedua, dia sering berhadapan dengan perampok khususnya di Lampung. Ya. Di mana? Preman ya. Preman-preman di Lampung itu banyak sekali saudara. Kemudian yang ketiga, bayarannya kecil. Saya ingat tuh, bayarannya kecil. Ya, banyak alasan-alasan yang mana dia sangat
berat menjalani hidup ini. Saya bilang praktek hukum loa, yakin Bapak Yahweh pasti tolong. Dan akhirnya betul, sekarang usahanya dia menjadi supplier ban ya, ban Michelin, Dunlop dan Goodyear. Kalau dulu ada itu ya, double coin ya. Double coin kita beli langsung pabrik. Oh ya, wow, haleluya. Ya, sampai terus dia juga sering disuruh ngasih seminar ya. Ya, sampai sekarang. Apa? Sampai sekarang. Sampai sekarang, wow, haleluya saudara. Ya, ini sesuatu bukti bahwa hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu bekerja dengan sempurna. Amin. Ya, nah, kemudian ya saya berpikir ya saudara, kalau orang jual ban itu di tengah kota itu masih masuk akal. Ini jual ban itu arah Gunung Merapi ya, Gunung Merapi. Sopo sing meh tuku? Kalau dipikir secara logika, siapa yang mau beli ban jauh-jauh mas deket Gunung Merapi sana? Tapi buktinya bisa menutup target ya. Haleluya. Ini satu bukti mumpung ketemu ya. Saya aja belum pernah loh sampai ke Jepang. Nah, dia sudah sampai ke Jepang saudara-saudara. Ya. 2 kali, wow luar biasa. Ya, ini satu bukti ya bahwa hukum law of attraction itu adalah hukum yang sangat dahsyat. Amin. Hari ini kalau saudara mungkin menghadapi banyak beban, masalah, tantangan hidup, atau khususnya perekonomian, jangan takut. Bapak Yahweh punya metodenya, yaitu hukum law of attraction. Syaratnya hanya percaya saja. Ya, saudara bisa lihat video-video saya termasuk kesaksian Darwoto ini ketika ada di Jepang juga saya pernah muat. Jadi itu bukan sebuah isapan jempol, saudara. Kalau orang memberikan pengajaran tentang hukum loa, biasanya ya cuma teori aja, nggak pernah ada bukti. Tapi waktu saya buktikan. Ya. Nah, sebelum saya bertanya nih sama Mario, ini kok badannya jadi semakin gemuk ya? Ini juga, ya, agak sedikit dikurangi ya, supaya nggak terlalu gemuk. Mungkin saya ingin sebentar, kasih ini dulu. Karena malam ini saya pikir kita dengar kesaksian ya. Tadi kita sudah mendengar kesaksian Ibu Emanuela, sekarang kita dengar kesaksian dari Pak Darwoto. Nah sekarang coba, ini tak todong sekarang nih, karena kalau enggak dia enggak akan mau bersaksi. Ya sekarang apa yang selama ini, kan kamu kasih kesaksian kan dulu, udah lama. Nah sekarang apa yang kamu rasakan, berkat-berkat apa yang sudah kamu dapatkan? Oke, silahkan. Salam. Pada intinya setelah hidup kita diangkat oleh Bapak Yahweh, hidup kita sukses, tapi tetap jaga hati, tidak boleh sombong. Kita tetap masih dikasih coba sama Bapak Yahweh, tapi kasih setia Bapak Yahweh selalu pasti dan pasti. Sampai saat ini juga, apalagi seperti kayak pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu, kami juga kena dampak langsung. Tapi kuasa Bapak Yahweh sangat dahsyat. Nantikan kesaksian-kesaksian saya berikutnya, tapi ini masih proses. Nggak bisa sekarang. Nanti ya setelah ini ya harus kasih kesaksian. Nanti masih proses. Kesaksian saya nanti lebih dahsyat, sangat dahsyat. Karena pengajaran Papi yang selama ini saya pakai, saya praktekkan, ternyata cepat atau lambat pasti terjadi. Amin, haleluya. Bagi semua yang terlilit utang, terlilit
masalah apapun praktek dengan hukum loa pasti terjadi dan selesai. Amin. Haleluya. Seperti contohnya saya, hutang saya di atas M, selesai dengan hukum loa. Haleluya. Nantikan kesaksian saya untuk yang berikutnya. Sangat dahsyat sekali. Amin. Ayo sekarang istrinya, ini Yuli ya namanya. Oke, silakan. Ayo. Ya cerita aja. Iya, nanti kan lagi berproses gitu loh, Pi. Oke. Nanti kalau udah selesai baru. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya sama Mario. Ya. Ini poinnya nih ke pengajaran kita. Kenapa pada waktu boneka itu dibakar, kok kamu bisa sampai terpelanting ke belakang itu kenapa? Sebelumnya, shalom semuanya. Jadi saya akan jawab pertanyaan ini. Jadi dari awal ya. Ya. Dari awal saya mau bakar itu, saya itu karena di sekolah tuh ada masalah. Terutama terhadap pertemanan. Jadi jujur di sekolah saya, teman-teman saya itu kayak banyak yang bully, jadi negatif gitu loh. Jadi saya juga kena korban bully. Jadi sebentar, kamu dibully kenapa? saya dibully karena apa ya? Bawa boneka ke sekolah? Tidak. Oh. Tidak. Awalnya karena olahraga, karena saya itu hanya tidak sengaja menertawakan teman saat olahraga. Tapi aslinya tuh saya tidak mau, cuman karena hawa nafsu ketawa saya itu kayak wah itu. Jadinya ya kayak tidak disangka muncul, jadinya kayak kena salah paham itu. Tapi teman-teman tuh pada nggak mau dengar, jadi saya tuh kayak habis itu saya seperti merasa kesepian, terus sempat nangis di sekolah kelas. Terus pas di kelas tuh boleh pinjam HP, lupa untuk pelajaran apa. Cuman saya tuh gunain sempat nangis untuk melihat khotbah kemarin Papi yang bilang kalau nggak salah hari Rabu ya. Itu saya dengerin sama pujiannya tuh jujur saya bikin nangis di sekolah Pak. Sampai teman-teman tanya, kok nangis Mario kenapa? Ini karena saya lihat ini. Tapi kan kayak pemikiran teman-teman saya kan kayak oh cuman gini aja itu. Jadi kayak menyempelekan gitu. Jadinya ya itu sempat kena saya juga. Yang kamu ingat khotbah apa itu? Khotbah tidak merasa hidup sendiri yang iya, kemarin iya. baru ya itu. Ya. Terus pada waktu dulu kok kamu bisa sampai menyerahkan boneka kepada ayahmu itu bagaimana? Kan itu kesayanganmu toh, tiap hari dipeluk, dicium, ya kan? Sampai mungkin bau juga nggak pernah dicuci, ya toh? Kenapa kok bisa kamu rela memberikan kepada ayahmu itu? Kenapa? Itu. Karena saat pulang sekolah saya itu yang bahas masalah tadi, terus saya itu kayak wah saya itu apa ya dikasih nasihat sama orang tua, jadi saya tuh kayak kasih pemicu untuk tidak memikirkan itu. Dan itu saya tuh tiba-tiba saya tuh mau saya tuh ada pemikiran aku sepertinya tahu kenapa saya tuh mempunyai hal-hal negatif nih. Karena atau saya pendam atau gimana. Itu saya pikirnya ini mungkin karena boneka saya. Karena dari awal saya lahir itu saya sudah melihatnya. Jadi aslinya itu boneka dari kakak saya. Tapi nggak tahu kok Diwariskan. ya dari bayi langsung Di antara boneka itu yang paling disuka cuma itu. Wow. ya, itu. Sampai dibawa ke Israel, kemana itu. Iya itu dibawa ke Israel loh saudara. Ini dia nih fotonya nih. Itu. Bayangin ini
Begitu sayangnya ya dengan boneka itu. Saya juga sering ngintip kalau pas di kamar sendiri. Itu dia ngobrol sama boneka itu ngobrol. Ya. Coba jujur kamu sering ngobrol nggak? Sering. Ya. Terus kalau kamu ngobrol, itu yang kamu bayangin apa gitu kok sampai diajak bicara? Ini supaya orang yang mengikuti materi saya, mereka bisa paham gitu loh. Itu karena saya dari kartun. Kenapa? Dari kartun yang di TV-TV itu. Nah itu kan seperti animasi, tapi kan ceritanya tuh khayalan gitu. Nah itu saya gunain ke boneka saya, jajak ngobrol. Saya pegangin gini terus, gitu. Wow. Kalau orang-orang lihat kayak, wah sepertinya saya gila. Tapi saya mikirnya positif itu. Tapi itu memang saudara, saya kasih tahu ya, ini imajinasi dari seorang anak. Makanya saya katakan, kenapa banyak orang yang melakukan hukum loa gagal? Karena dia tidak main imajinasi, tetapi dia main logika. Selama saudara main logika, saudara nggak akan pernah berhasil mempraktekkan hukum loa. Ya? Tapi ada untungnya juga, dia ngobrolnya sering bahasa Inggris. Oh ya? Wow, haleluya. Mario lumayan bahasa Inggris, lumayan. Wah. Juara Oh 3 ya? Kabupaten Magelang. Wah. Coba kamu sedikit praktek. Praktek. Ini bisa ke Singapura, Apa? Mau ke Singapura. Mau ke Singapura? Wow, haleluya. mewakili sekolahan. Nah, coba kamu praktek ngomong sekilas pakai bahasa Inggris. Ayo. Topiknya sembarang, mungkin memperkenalkan diri atau apa gitu. Ayo. Nah. Shalom everyone. Halo, jawab dong. Hey, may I introduce you? My name is Daniel Mario Pratama from Muntilan. And today I want to go to the Singapore. Look at that, guys. Wow, it looks so cool. Yeah. And yeah, that's the introduction from me. So thank you and have a nice day. Haleluya. Hallelujah. When you go to Singapore, have you have a schedule to Singapore? My teacher already have a schedule for the Singapore. When? April this year. Oh ya? Yes. Wow, haleluya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, dia sudah punya jadwal untuk ke Singapura bulan April, ya. Wow. I proud of you. You are Thanks. wonderful. Thanks. Ya. Oke, haleluya. haleluya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih. Kembali ke masalah terpelanting tadi. Seperti aku melihat ya di dalam CCTV tadi, itu sepertinya kayak ada energi yang dorong kamu ke belakang. Iya. Betul? Iya, betul. Oh ya? Iya. Oh, terus kamu rasakan bagaimana perasaanmu pada saat kamu terpelanting ke belakang itu? Kaget dan saya shock karena yang saya rasakan itu saat mau mulai jus. Nah, itu langsung kayak ada yang narik terus sama yang banting saya gitu. Oh. Dan itu aneh nggak tahu, tetapi pas saya jatuh, kalau saudara-saudara lihat tangan saya ke atas, itu tuh saya melihat seperti ada bayangan-bayangan setan warna merah. Tetapi saya tidak tahu itu setan apa, cuman ada bantengnya, terus pokoknya kayak yang digambar Google tuh yang di gini-gini yang warna merah gitu, pokoknya ngeri gitu. Wow, soalnya waktu ayahmu itu memberikan preface kata pengantar, itu tanganmu sudah gemetar loh. Iya, udah Ya? getar. Itu memang seperti kayak ada energi gitu Memang, ya, kayak nggak terima gitu ya. Iya. Karena sebentar lagi akan dieksekusi gitu ya. Iya, itu betul. Saya tidak hayalan, itu benar. Saya pas doa tuh udah gini-gini awal. Dan pas awal mau awal video tadi juga, dan sebelum syuting juga udah ada hawa-hawa dikit. Dan baru mau ada kodenya gitu, itu pas saya berdoa gini. Wow. Nah Bapak Ibu sekarang lihat ya, dari kesaksian ini, itu nggak main-main loh.
Ya, silahkan Anda mau kasih anak saudara mau boneka, it's okay, no problem. Tapi bukan sampai keterikatan. Ngerti nggak? Tapi kalau sudah mulai keterikatan tuh ada spirit yang masuk ke dalamnya. Ya, ini sebuah fakta loh. Ya, hati-hati. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah seperti apa perasaanmu jika boneka waktu itu tidak boleh dibawa ke Israel? Kan itu perjalanan jauh kalau mesti bawa boneka. Mungkin saya mau tanya sama Darwoto. Pada waktu Mario ini mau ke Israel, itu bonekanya dibawa, kamu melarang dia atau enggak? Sebenarnya melarang. Kalau kamu bonekanya ikut nanti di pesawat nanti paspornya gimana cuma godain aja. Kalau nggak boleh ya udah kamu nggak usah ikut aja. Enggak, tetap ikut. Lah itu kasusnya sampai Petra. Kan itu 12 derajat Celcius sangat dingin ya. Lah itu di hotel udah mau tidur habis mandi ketinggal di bus. Wow. Padahal parkirnya bus itu kurang lebih 2 kiloan itu. Saya malam-malam datangin sampai parkiran itu ternyata bus dikunci. Ya semalam juga gak bisa tidur. Waduh. Jadi kemarin itu yang karena bisa lepas itu ternyata kan di sekolah itu dibully sama temen. Dia sampai saat ini kan dia nggak punya teman deket karena di rumah sendiri kan. Akhirnya ngobrol sama si boneka. Mario nangis nopo? Saya tanya sama mama. Mau dibully karo koncone nang sekolahan. Suruh keluar aku. Tak ngomong-ngomong. Dibully di ini sama temen. Bawa boneka. Tuh, kamu minta tolong sama boneka tuh. Kamu kalau ngandalin boneka itu, ya itu, nggak punya temen, kamu dijauhi temen. Kalau selama kamu mengandalkan boneka atau mengandalkan manusia, nanti kamu kecewa dapat yang, bener nggak? Ya itu kayaknya awal nasihatnya itu jadi mau. Ya jadi itu kayaknya karena nasihat itu jadi saya udah ada itu plan itu jadi ini itu. Nah ini artinya apa? Nasihat orang tua itu sangat penting ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebetulnya sudah dilarang tetapi tetap ya nekat sampai ke Israel bawa bonekanya saudara-saudara. Ini sebetulnya karena ada spirit ya yang mengikat kamu gitu ya. Gitu. Karena merasa kalau dia ditinggal seperti ada sesuatu yang hilang. Ya padahal ayahnya sudah melarang tapi nggak peduli gitu. Nah ini yang berbahaya. Ya kan dari kesaksian ini ya saya putarkan itu membuktikan bahwa yang bisa menghancurkan kuasa kegelapan itu tidak harus pendeta. Ya, amin. Buktinya dia bisa kok. Amin, Bapak Ibu. Saya jadi ingat ya dulu pernah malam-malam telepon saya teriak-teriak saudara jam 12:30 pagi ya. Wah teriak-teriak, papi. Saya bilang ada apa? Wah ada setan di truknya, di dalam truknya. Ada banaspatinya saudara-saudara. Wah dia ketakutan, saya bilang ada apa? Diam dulu, jangan panik. Ya dia lihat, apa yang kamu lihat waktu itu? Ya sesuai dengan firman Tuhan ya, kita tuh diciptakan sesuai dan segambar dengan Tuhan. Ternyata betul, karena apa yang dibilangkan firman itu, kita juga punya kuasa. Seperti papi yang sering diajarkan di Kehilat ini ya. Saya tuh mobil setiap mau berangkat, gardannya putus. Setiap mau berangkat, persnelinge putus. Padahal baru itu ya? Mobil baru 3 bulan saudara. baru. Habis itu tetap ini enggak beres mobil ini. Ya saya nongkrong sama supirnya sampai jam 12 malam. Ya kebetulan sambil minum sih. Kok lama-lama baunya kayak enggak enak itu baunya. Lama-lama kok muncul. Waduh, piye ya. Terus terang saya grogi ya. Takut. Telepon papi wae, sugih telepon wae.
Saya begitu saya loudspeaker ngikutin doanya papi itu tumpangin kabin itu lama-lama muncul mas saya merinding. Ternyata enggak cuma satu, setannya itu ada 4, itu ada siungnya seperti Banaspati itu. Memang mau ngancurin usaha saya. Jadi kalau memang kita tuh sudah sukses, juga kita perlu juga hati-hati. Harus dekat sama Tuhan. Harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, saudara lihat ya, waktu tengah malam itu saya dipanggil ke tempat dia. Saya tidak mau, ya. Saya tidak mau, gitu. Saya bukan tidak mau ke sana, no. Tapi saya bilang kamu kan sudah tak ajarin. Ya untuk apa saya ngajarin kalau tidak praktek? Praktek dulu. Kalau setannya masih tetap dablek tak parani, saya bilang gitu, ya. Tapi ternyata cuman hanya dengan doa bubar semua setannya ya. Wah, bubar semua saudara. Ya. Coba dikasih mic-nya. Ada berapa setannya? Ada 4, satu persatu keluar dari mobil. Ada yang dari sase 1, dari kabin 1, dari bak 1. Nah, saudara lihat. Kalau saudara punya mobil, lagi-lagi rusak nggak wajar, jangan-jangan seperti ini. Ya, karena ada setan yang mengganggu, padahal truknya itu baru. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang membuat kok bisa didatengin setan? Saya mendengar ceritamu waktu yang lalu karena sopirnya pakai apa? Penglaris lah istilahnya. Pakai penglaris. Ini bahaya saudara. Ya. Pakai jimat. Pakai jimat. Nah itu kenapa? Karena mobilnya kan tiap dapat truk itu kan dikuduskan kamu ya. Dikuduskan. Tapi jadi cemar karena supirnya itu pakai jimat, pakai penglaris sehingga yang jadi didatengin Banaspati itu ada berapa? 4 ya? 4 gitu. Kamu tidak tahu itu kita kira dari mana sumbernya? Sumber dari sopir sama rekan bisnis. Oh. Mobil saya kan aktif jalan, mobil beliau kan mobil tua-tua gak bisa jalan. Akhirnya pekerjaan diserahin saya semua. Pengen jatuhin usaha saya. Wah, itu ya Bapak Ibu. Kadangkala orang ya nggak punya musuh tapi dimusuhi karena ada iri hati ya. Oke, sekarang saya kembali ke Mario. Bagaimana perasaanmu pada saat boneka itu dibakar? Rasanya bagaimana? Awalnya agak panas, terus badannya panas, terus agak sakit dikit di kepala, agak pusing-pusing gimana. Cuman habis saya tadi bangun tadi, nah itu langsung dikit-dikit sembuh gitu. Gitu. Sekarang saat belum ada pelepasan atau saat bonekanya belum dibakar, bagaimanakah perasaanmu pada boneka itu ya? Artinya begini, memang pertanyaan ini tadi sudah saya ajukan, tetapi yang saya ajukan adalah seberapa akrabnya kamu punya hubungan dengan boneka itu sampai ke Israel saja dibawa, ke Wadi Rum dibawa, itu bagaimana? Dari bayi sih, terus pernah tuh TK pas imunisasi, mama bawa bonekanya saya. Ya, itu kalau saya gambarin. Kenapa bonekanya kenapa? Diimunisasi? Enggak, saya imunisasi. Nah, terus mama bawa boneka saya yang itu. Wah iya. Tuh, ya. Disuruh nemenin bonekanya. Ya. Wow. Dan tuh saya gambarin kayak bukan jimat sih, cuman kayak nemenin aja itu, kayak teman kalem gitu. Jadi kalau kamu merasa kayak pede gitu ya, kan ada temannya ya. Jadi kalau biar suntik itu nggak nangis, tapi tetap nangis kok. Tetap nangis juga ya. Iya. Oke. Nah, ini yang saya perlu sampaikan dan sebelum turun mungkin ada yang perlu disampaikan. Yuli coba. Ayo, Wato. Sebelum
mengakhiri kesaksian ini, saya cuma pesan saja. Lakukan the law attraction, masalah apapun, ekonomi apapun pasti terselesaikan. Hukum the law of attraction. Terus jangan lupa bayar perpuluhan. Itu sangat rahasia dan intim sekali. Bagi saya ancaman apapun, ekonomi seperti apapun tidak ada masalah selama kita bayar perpuluhan dan dijamin aman. Ya. Dan nanti kan ya, karena perpuluhan itu jangan sampai saudara berpikir dengan tidak mengembalikan uangnya utuh, ya kan? Enggak, tetap saudara hutang pada alam semesta. Justru ini rahasia saya, semenjak semakin besar perpuluhan saya, omset saya dan penghasilan saya semakin banyak pula. Haleluya. Jadi ini bukan sekedar ucapan kaleng-kaleng ya, saudara, langsung saya pertemukan beliau dengan saudara sekalian bahwa yang sering saya ceritakan bahwa di jemaat kami ada supir truk yang gajinya cuman kecil bisa punya truk ya. Saya waktu itu sempat berpikir truknya 4, sekarang malah berapa tadi? 24. 24 saudara. Wow, itu luar biasa. Jadi apa namanya antar lintas Sumatera ekspedisi ya. Ekspedisi gitu. Jadi dia sudah nggak perlu keluyuran ke Sumatera lagi ya, nggak perlu di rumah. Saking nikmatnya sampai gemuk gini saudara. Ya saya berharap ya jangan terlalu gemuk ya, dikurangi sedikit. Ya, supaya apa? Supaya tetap sehat. Beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Ya. Mario mungkin ada yang mau disampaikan. Ayo. Yang keras. Gimana ya, benar. Untuk tahun 2023 ini yang katanya akan jadi tahun gelap, kita akan memasuki dalamnya dan akan meneranginya. Amin, haleluya. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat. Bapak Yahweh memberkati ya. Haleluya. Nah, Bapak ya, oke. Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat firman Tuhan berkenaan dengan kesaksian ini ya. Di kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 7 ayat 25 sampai 26. Kamu harus membakar patung-patung ilah mereka dengan api. Janganlah engkau mengingini perak dan emas mereka atau mengambil bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat olehnya, karena hal itu adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Dan engkau jangan membawa suatu kekejian ke dalam rumahmu, atau engkau akan menjadi barang bakti seperti itu. Engkau harus benar-benar merasa jijik dan engkau harus benar-benar membencinya, karena itu adalah barang bakti yang harus ditumpas, saudara-saudara. Nah, ini sebagai bukti ya, sebetulnya saya sudah mendapatkan video dan kesaksian ini cukup lama, tetapi saya simpan sampai Tuhan suruh untuk saya sampaikan. Nah, malam hari ini saya sampaikan kepada saudara sekalian. Jadi ini pada waktu ke Wadirum ya, itu bonekanya dipeluk terus saudara-saudara. Ya, ini sebagai bukti ya bahwa kesaksian tadi benar. Yang pertama, boneka jika sudah sangat dikagumi, dijadikan teman, diajak dialog dan dihidupi, maka akan mendatangkan spirit. Hati-hati itu. Yang kedua, ikatan ini tidak akan lepas selama tidak dilepaskan. Jika kita peka, maka akan kita lihat aura anak atau orang dewasa menempel pada benda apapun yang dia sukai, termasuk pada manusia juga. Contoh, kalau saudara kawin
yang perempuannya ini lebih tua, kemudian yang lakinya itu lebih muda, nanti aura masing-masing akan nempel. Yang lebih tua akan kelihatan lebih muda, yang muda mengimbangi, saudara. Ini kenapa? Karena terjadi benturan aura di situ, sehingga menyatu. Begitu juga sebaliknya. Ya, jikalau seseorang itu mencintai orang lain dengan segenap hati, wajahnya itu bisa mirip, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu kenapa? Karena aura itu menyatu. Ya, nah itu yang dimaksud di poin kedua. Yang ketiga, ketergantungan ini sangat mengganggu pertumbuhan iman. Tadi kita sudah dengar bagaimana imannya pun bisa gugur kalau tidak segera dikasih tahu. Ya, tapi saya bersyukur Mario memiliki seorang ayah yang bisa mendidik anak, sekalipun itu tentu buat Mario cukup berat ya. Karena sampai dia tidak punya teman, temannya hanya boneka. Ya, dan itu cukup membahayakan untuk iman berikutnya. Tapi saya bersyukur semuanya sudah berakhir dan dia sudah dilepaskan, dia hidup dalam kemenangan, bahkan dia pun sampai mau ke Singapura, saudara. Amin, beri tepuk tangan, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Amin, buat firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Kami sudah mendengar kesaksian dan bahkan pengajaran tentang boneka ini. Biarlah Roh Kudus akan terus memberikan pemahaman, pengertian sehingga kami menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan, dan pimpin. Engkau bahkan menjaga usaha dari saudara kami Darwoto bersama Yuli. Engkau terus limpahkan berkat yang semakin bertambah besar, karena beliau saat ini sudah memberikan kesaksian, sudah bayar untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih Bapak Yahweh, diberkatilah umat-umat-Mu semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming, berkat menjadi semakin melimpah. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
kuasa Yahweh, pandaweleka wikudeka, we Hashem leka, shalom, shalom, we Hashem leka, shalom, shalom, Yevarecha, we Yismerecha, Yevarecha. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur, duka lara menjadi bahagia.